Andai Code memang terdampak efek Zeno Omnipotence Aida, mengapa dia justru mengincar Sarada untuk memancing Boruto keluar? Apakah memang Code sebenarnya tidak terpengaruh kemahakuasaan Aida, atau jangan-jangan autornya kurang kopi? Oke, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas hal tersebut. Dan inilah Boruto to Blue Vortex. Saat masa sebelum time skip, Code memiliki ambisi balas dendam yang besar terhadap Kawaki. Itu diucapkannya sendiri karena Code merasa Kawaki lah yang bertanggung jawab membuat dewa yang dia puja-puja, yaitu Ishiki Otsutsuki, terbunuh. Terlebih lagi, Code yang terpikat dengan kemampuan pelet Aida merasa telah ditikung oleh Kawaki dan merasa kehilangan Aida lantaran Aida lebih memilih memihak ke Kawaki. Nah, hal ini membuat Code sangat-sangat membenci Kawaki. Dari awal kedatangan Kawaki di tubuh Kara, Code sudah merasa tidak senang dengannya. Ya, bagaimana tidak, dia yang sangat memuja Ishiki Otsutsuki gagal menjadi wadahnya, sementara tubuh Kawaki yang terpilih sebagai wadah Ishiki justru menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Hal itu tentu saja membuat Code bertambah benci terhadapnya. Kebencian Code terhadap Kawaki berpindah sasaran ketika Aida tanpa sengaja mengubah ingatan semua orang melalui Shinjutsu kemahakuasaannya. Ya, Boruto dalam ingatan orang-orang termasuk Code adalah Kawaki. Inilah yang membuat Code mengatakan kalau dia akan balas dendam pada Boruto di panel terakhir manga Boruto sebelum time skip. Jadi jelas ya, kenapa Boruto tiba-tiba menjadi target incaran dari Code. Nah, setelah chapter pertama manga Boruto time skip meluncur, beberapa potongan informasi dibeberkan, seperti Code yang akhirnya menyerang Konoha, dan rupanya dia telah mengejar Boruto selama 3 tahun terakhir. Lalu luka mata kiri Code yang juga masih misterius. Namun dari informasi tersebut, malahan hal tersebut membuat pertanyaan-pertanyaan baru muncul di kepala para fans. Yang paling ditanyakan oleh para fans adalah alasan Code menjadikan Sarada sebagai sasaran untuk memanggil Boruto. Menurut para fans, ini hal yang aneh, karena jika Code memang terkena efek Omnipotence, kenapa dia malah menyerang Sarada yang sejatinya merupakan teman dekat dari Boruto versi sebelum pertukaran nasib, alias Code harusnya mengira Sarada hanyalah teman dekat dari Kawaki. Oleh karena hal remeh ini, fans-fans menganggap Code sebenarnya tidak terdampak Zeno. Logika yang sangat tolol. Oke, Mimin akan langsung memberikan jawaban atas keraguan ini dengan sebuah pertanyaan. Jika memang Code tidak terpengaruh Zeno, kenapa dia masih mengejar Boruto? Bukankah harusnya dia balas dendam pada Kawaki? Kenapa si rambut putih ini masih aja ngejar-ngejar Boruto dan malah mencuekin Kawaki? Ayo dong, gunakan 1% kemampuan berpikir kalian. Terus, kenapa Code mengincar Sarada, Min? Oke, Mimin terangkan pelan-pelan ya. Jadi, pada chapter pertama Boruto to Blue Vortex ini, ada hal yang menarik dari perbincangan Sarada dengan Code. Coba kalian perhatikan, ketika Sarada pertama kali melihat pasukan Jubi, dia secara spontan mengatakan kalau itu merupakan Sumeaka milik Code. Nah, ini benar-benar menarik. Jika kalian tarik ke belakang, saat Code sedang menciptakan pasukan tersebut, dia belum sama sekali menggunakannya untuk tempur. Artinya, Sarada harusnya tidak tahu makhluk asing apa di hadapannya itu. Kecuali sebelum masa time skip, mereka berdua sudah saling berhadapan. Ya, dugaan Mimin sih, keduanya sudah pernah bertemu sebelumnya. Dan dugaan ini diperkuat ketika Code muncul di hadapan Sarada. Dia mengatakan salam perjumpaan dan mengenali bahwa itu adalah Sarada Uchiha. Padahal jika kita ingat, sepanjang arc serangan Code yang pertama, yaitu ketika dia mengejar pergerakan Kawaki, Code sudah sangat jelas tidak bertemu dengan orang lain selain Shikamaru, Naruto, Boruto, dan juga Kawaki. Lalu kenapa dia muncul di hadapan Sarada, Min? Itu yang paling ingin kita tahu. Oke, baiklah. Menurut Mimin, ada dua kemungkinan akan hal ini. Pertama, itu terjadi karena ketidaksengajaan. Ya, coba kita perhatikan kata-kata Code. Akan kubuat teman-temannya yang tak pernah bisa dia lupakan. Konteksnya, dia ingin menyakiti teman-teman Boruto untuk memanggilnya keluar dari persembunyian. Nah, Code menggunakan kata teman-temannya yang berarti itu merujuk bukan hanya ke Sarada saja, tapi ke yang lainnya juga. Dan semata-mata karena kebetulan Sarada berada di tempat kemunculan Sumeaka, maka dialah yang menjadi target awal untuk memanggil Boruto keluar. Kemudian kemungkinan yang kedua, itu karena kesengajaan dari Code. Ya, dia sengaja mengincar Sarada karena dialah shinobi yang pernah satu tim dengan Boruto, atau dalam kenyataannya Kawaki.
karena Kawaki pernah berada di tim 7. Dari kata-kata Code ini, kita coba asumsikan bahwa pada masa-masa sebelum time skip, Code dengan Boruto memang telah melakukan pertarungan sengit. Dan mungkin dari pertarungan itu, Code menyadari sesuatu, kalau salah satu kelemahan Boruto itu adalah teman-temannya. Entah itu karena Boruto mengatakan sesuatu tentang teman-temannya, atau karena Boruto memang secara langsung mengancam Code untuk tidak menyentuh teman-temannya. Dan hal itulah yang justru dilakukan oleh Code. Akan sangat mungkin kisah flashback ini pada suatu saat diperlihatkan pada serial Two Blue Vortex ini. Nah, oleh karena itu, Code sengaja mengincar Sarada Uchiha yang mungkin menurutnya dia paling lemah di antara tim 7. Sekaligus juga dia sedang berada di sekitar pasukan Sumeaka. Oke, jadi itulah argumen Mimin tentang Code yang tidak mungkin lolos dari efek Zeno Omnipotence. Jadi intinya, baik Code secara tidak atau sengaja muncul di hadapan Sarada, jelas itu karena dia ingin memancing Boruto muncul, yang mana dia kira Boruto adalah Kawaki. Andaikan Code tidak termanipulasi ingatan tersebut, harusnya Kawaki lah yang menjadi incaran utama bagi Code. Nah, jika kalian masih ragu dengan hipotesa Mimin, coba coret-coret di kolom komentar. Kalau memang menarik ataupun menggelitik, Mimin mungkin akan membahasnya. Sekian dulu dari Mimin, sampai jumpa di next konten. Ciao.